Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak Kak Ika dalam channel YouTube Take Home Education. Oke, welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini adalah edisi khusus di mana kakak khusus pada kesempatan kali ini akan membahas tips dan trik untuk menghadapi tes potensi skolastik. Nah, tidak terasa UTBK kan sudah mulai dekat nih, lebih kurang itu 2 bulan lagi. Dari informasi terbaru LTMPT, UTBK akan dilaksanakan sekitar bulan Juni. Nah, awal bulan kemarin, LTMPT kan mengeluarkan informasi yang menyatakan kalau tes UTBK hanya fokus pada tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik nanti dijabarkan menjadi penalaran umum, pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif, dan apalagi? Dia ada 4 ya. Kalau nggak salah itu yang pertama ada pemahaman kebahasaan, pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif. Nah, bergeraknya di sekitar sana. Nah, sejauh mana persiapan kalian untuk menghadapi UTBK ini? Ini adalah inovasi pertama ya, penerapan UTBK yang hanya fokus pada soal tes potensi skolastik. Biasanya kalau dulu kan penyebutan TPS itu adalah TPA, kalau sekarang disebutnya TPS, ditambah dengan TKA ya, yang terdiri kalau untuk soshum itu ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah. Kalau untuk saintek itu ada kimia, biologi, matematika, fisika, nah itu digabung. Kalau sekarang lebih simpel, tapi persaingan juga lebih ketat karena kalian harus mendapatkan nilai tertinggi. Kalian harus menguasai tips dan trik untuk mengerjakan soal-soal TPS supaya nanti kalian bisa mencuri poin yang lebih tinggi. Kenapa? Supaya kalian mendapatkan nilai yang tertinggi, karena semua orang tentu akan fokus untuk meningkatkan poinnya. Nah, sekarang kakak mau nanya, sudah seberapa jauh persiapan kalian? Sudah mulai belajar atau malah menganggap sepele tes TPS ini? Jangan nanti sampai menyesal karena harus mengulang lagi. Makanya salah satu hal yang dapat kalian lakukan dari sekarang ya, banyak-banyak berlatih soal, karena ini adalah pertama kalinya hanya tes TPS yang diujikan. Oke, nanti kakak akan share ya bagaimana tips dan trik untuk menghadapi soal-soal TPS. Bicara tentang TPS, ada 4 sub yang harus kalian berjaga-jaga. Yang pertama itu penalaran umum, pemahaman kebahasaan, pengetahuan umum, dan pengetahuan kuantitatif. Nah, sekarang bagaimana tips dan triknya? Yang pertama itu memiliki kemampuan bernalar. Nah, pada soal penalaran umum, biasanya kan kalian diminta untuk memilih pernyataan yang benar dari suatu paragraf, menganalisis data hingga mencari kesimpulan yang tepat dari sebuah teks yang diberikan. Hal ini tentunya menuntut kalian untuk memahami isi bacaan, teks, tabel, grafik, dan lain-lainnya yang harus sesuai dengan konteks paragraf. Nah, apa tips untuk memudahkan kalian? Caranya itu kalian harus banyak membaca dan berlatih soal supaya kemampuan membaca kalian itu meningkat dan kalian bisa membaca soal itu dengan cepat dan dapat juga mendapatkan informasi pokoknya secara cepat. Yang kedua itu kalian harus memiliki kecermatan dalam membaca teks. Nah, teks yang diberikan biasanya kan panjang. Selain panjang itu juga kadang banyak angka, banyak grafik, banyak penjelasan ya. Nah, di sini kan yang benar-benar sangat dituntut adalah kecermatan dan ketelitian dalam mengambil informasi. Jangan sampai salah memilih jawaban dan itu akan
merugikan kalian. Kamu tidak perlu membaca seluruh teks, tapi fokuslah kepada kata kunci. Nah, lalu cocokkan dengan pernyataan teks bacaan. Cukup fokus pada apa yang ditanyakan, temukan kata kunci, lalu fokus pada pernyataan yang terdapat pada teks bacaan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan? Yang ketiga itu memiliki kemampuan memahami maksud dan isi. Nah, ini juga tidak jauh-jauh dari kemampuan membaca dan berlatih soal. Nah, kalian kan nanti dikasih fasilitas TO, kalian juga di TPS juga soalnya memang panjang, detail. Nah, itu usahakan memiliki waktu menyediakan waktu dalam sehari itu untuk tetap berlatih. Misalnya dalam sehari itu 1 sampai 2 jam, 1 jam pagi, 1 jam malam. Karena kalau ini tidak kalian laksanakan, kalian pasti rasa akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal TPS yang memang menuntut kesimpulan, menuntut makna dari sebuah kalimat, menuntut pernyataan yang benar, menuntut detail isi grafik, menuntut kedetailan kalian melihat isi tabel. Makanya banyak-banyak berlatih soal dari sekarang. Nggak apa-apa kalau betulnya belum terlalu banyak, tapi sedikit demi sedikit kita perbaiki. Nah, yang ketiga tadi yaitu yang berhubungan dengan kemampuan memahami maksud dan isi teks itu, kalian yang kalian lakukan adalah mencari pernyataan yang benar dan kesimpulan yang mungkin benar. Kunci dalam pengerjaan ini adalah ketelitian dan sejauh mana kalian dapat menangkap. Misalnya kalian sudah selesai membaca 1 paragraf atau 2, apa intinya kalian langsung dapat nggak? Atau justru harus berkali-kali? Kalau berkali-kali tentunya itu akan merugikan kalian juga, karena tes TPS tentu kayak sama-sama kita ketahui UTBK ini dituntut dengan waktu. Nah, makanya di sini kalian harus lagi-lagi banyak melatihnya dengan banyak mengerjakan latihan soal dan membaca. Oke, yang terakhir itu yang keempat, memiliki kemampuan menganalisis soal dan data. Ya, memiliki kemampuan menganalisis soal dan data ini intinya juga dalam menganalisis suatu pernyataan, kamu tidak terburu-buru menyimpulkan simpulan atau membuat simpulan. Banyak berlatih, mengasah kemampuan sehingga dapat mengasah kemampuan menganalisis. Saat mengerjakan soal, cobalah fokus dan cermat dalam membaca. Khusus tip untuk penalaran umum ini, ada 2 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, biasanya penalaran umum ini yang pertama sering keluar itu adalah pernyataan yang benar. Nah, biasanya kita memang harus dituntut membaca paragraf 1 atau 2. Nah, nanti kita disuruh di soalnya ditanyakan mana pernyataan yang benar yang sesuai dengan teks di atas. Nah, ini pilihan jawabannya biasanya sulit karena hampir-hampir mirip. Nah, perbedaannya biasanya hanya terletak pada perbedaan kata per kata atau kata-kata tertentu saja. Kata tersebut dapat menentukan benar atau salahnya sebuah pernyataan hanya sedikit atau tipis. Jadi pada bagian ini yaitu tadi ketelitian dan kecermatan sangat diperlukan. Namun pilihan jawaban yang tepat dapat pula berubah kalimat yang memiliki makna yang sama dengan teks meskipun disajikan dengan kata-kata yang berbeda. Jadi hati-hati sekali kalau kalian menghadapi soal yang menanyakan pernyataan yang benar. Jadi lagi-lagi ketelitian dan kecermatan ya, karena dia hampir-hampir mirip. Nah, itu tadi mampu mengambil makna lagi dengan cepat dari sebuah teks atau informasinya. Yang kedua apa? Yang kedua itu kesimpulan yang paling mungkin benar. Nah, yang tadi pernyataan yang benar, yang sekarang kesimpulan yang paling mungkin benar. Ini kakak sudah periksa beberapa kali dan banyak juga mencari soal ini hampir selalu keluar. Nah, di sini pada cara ini nalar lagi yang diuji. Untuk menjawab soal ini kalian harus mampu memahami isi paragraf
yang terdapat dalam soal serta menganalisis hal yang mungkin berdasarkan paragraf. Nah, kalian bisa lihat nih pada penalaran umum, soal penalaran umum yang sudah kakak bahas part 1, part 2, part 3, di sana ada contoh soalnya yang kalau enggak nanti kakak itu di part 4-nya kakak akan bikin soal yang sesuai dengan tips dan trik kakak pada hari ini yang kakak sampaikan. Oke, satu lagi pesannya, jangan mudah menyerah, jangan sampai semangatnya naik turun, hanya kalian sendiri yang bisa memotivasi diri kalian. Satu hal lagi, jangan mau mengulang lagi tahun depan. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Kalian tamatnya tahun sekarang, selesainya tahun sekarang, angkatannya tahun sekarang, harus jebol universitas juga di tahun sekarang. Oke, semangat. Kita jumpa lagi di pertemuan pembahasan soal penalaran umum part 4. Oke, dadah, see you.